Ya, dari pembina kelas kali ini topik layanannya adalah etika bergaul ya dengan teman sebaya. Ya, itunya. Terus sasarannya itu ada di kelas 9. Ya. Terus metode teknik adalah diskusi kelompok dan sosiodrama. Ya. Terus komponen layanannya layanan dasar. Ya. Terus bidang layanan, bidang pribadi sosial. Ya. Terus fungsi layanan adalah pencegahan dan pengembangan. Terus pengenalan, mempelajari cara membina kerjasama dan toleransi dalam pergaulan teman sebaya. Akomodasinya menghargai nilai-nilai kerjasama dan toleransi sebagai dasar untuk menjalin persahabatan ya dengan teman sebaya. Tindakannya mempererat jalinan persahabatan yang lebih akrab dengan memperhatikan norma yang berlaku. Ya. Norma yang berlaku. Terus tahapan awal. 1. Membuka dengan salam berdoa. Ya. 2. Membina hubungan baik dengan peserta didik. 3. Menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. 4. Menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Ya, tahap inti ya, guru BK menanyakan media center yang berhubungan dengan materi layanan. Ya. 2. Peserta didik mengamati stakeholder yang berhubungan dengan materi layanan. 3. Guru BK mengajak curah pendapat dan bertanya jawab. Ya, teman-teman. Terus 4, guru BK membagi kelas menjadi 6 kelompok. Ya, satu kelompok 5 orang atau sampai 6 orang. 6, peserta didik berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya. 7, setiap kelompok mempresentasikan tugas, kemudian kelompok lain menanggapi dan seterusnya bergantian sampai selesai. Tahap penutup, guru BK peserta didik membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan, lalu menyampaikan materi lain yang akan datang. 3. Beliau mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Evaluasi proses, ya, guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. 1. Melakukan refleksi hasil. Setiap peserta didik menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. Ya. Terus sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. 3. Cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. 4. Cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan guru BK. Ya. Evaluasi hasil. Evaluasi setelah mengikuti kegiatan klasikal antara lain. 1. Merasakan suasana pertemuan menyenangkan, ya, menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. 3. Topik yang dibahas sangat penting atau kurang penting atau tidak penting. Ya. 3. Cara guru bimbingan atau konselor menyampaikan mudah dipahami atau tidak mudah atau sulit dipahami. 4. Kegiatan yang diikuti menarik, kurang menarik, tidak menarik atau diikuti. Ya. Di sini nanti kalian ada lampiran materinya adalah etika pergaulan ya dengan teman sebaya. Definisi ya. Definisi etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain. Ya. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk
Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan, ya, agar terjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang, sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Ya. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara lain remaja atau kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping sangat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, sebagai anggota kelompok tersebut juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Ya, negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya bisa menjadi racun, ya, bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral. Ya. Drug addiction, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas atau pre-love, ya, dan bahkan pre-sex, ya, segmen 11 atau kubu-kubu. Ya. Dilihat dari kajian psikologis pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, ya, yaitu sosial seperti satu, kebutuhan akan pengakuan sosial, ya, dua, kebutuhan terkait ya persaudaraan dan cinta kasih, tiga, kebutuhan rasa aman perlindungan, ya, empat, kebutuhan akan bebas, lima, kebutuhan akan harga diri hasrat untuk dihargai orang lain. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin kita sedang alami sekarang adalah sebagai berikut. Satu, pergaulan persahabatan. Pergaulan ini bersifat hubungan antara sebatas berteman, ya, didasari adanya kesamaan antara mereka, seperti kesamaan sekolah, ya, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Ya. Terus pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya terjadi perubahan fungsional organ-organ reproduksi atau tubuh. Perubahan ini dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenis. Ya. Pada masa ini remaja hidup makin romantis, senang berhias diri, ya, karena kaum perempuan, ya, kalau laki-laki berhias diri lucu itu, ya. Menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta dan senang membaca novel-novel percintaan, remaja mulai berminat atau menaruh perhatian yang lebih dalam, bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Ya, keinginan remaja itu, ya, menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan citra manusia yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi. Persoalannya adalah bagaimana agar dapat menyalurkan cinta kasihnya tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Ada beberapa cara membina hubungan yang baik pergaulan dengan sesama teman, antara lain belajar menghargai. Ya, itu yang sangat pokok, belajar menghargai. Ya, pada dasarnya semua orang ingin dihargai. Tidak peduli apakah dia orang berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak seagama, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara fungsional. Ya. Namun sayangnya banyak yang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain, padahal menghargai orang lain bukan berarti berikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya aja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Ya, kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan mengharap orang lain akan menghargai kita. Ya. Dua, belajar menghormati. Ya, belajar menghormati ini adalah setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau
saling menghormati antara kita. Ya, 3, mempunyai sikap atau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan yang sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap atau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan dari dalam hati nurani yang terdalam. Ya. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Ya. Artinya kita harus menghindari sikap acuh, tak acuh atau tidak peduli terhadap orang yang ada di sekitar kita. 4, mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun, karena hasil kerja keras dan jujur, maka sebaiknya kita memberikan pujian terhadap teman kita. Ya, tadi dengan penuh keikhlasan. Ya, sebab pemberian pujian sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, ya, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian kita ya diberikan dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jarang pelit memberikan pujian. Ya. Terus 5, ya, mau memberikan motivasi. Perjalanan hidup seorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya. Sehingga yang kehilangan semangat, ya, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang mengalami demikian itu, maka sebagai teman yang baik tentunya memberikan apa? Motivasi, ya, atau dorongan, ya. Sehingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya dirinya. Ya. Oleh karena dalam membina hubungan yang baik, sebenarnya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Jangan cuma malah, ya, kalau bisa dikasih motivasi atau dorongan, ya, biar tumbuh rasa percaya dirinya lagi. Ya. Nomor 6, tidak bercanda keterlaluan. Ini intinya, ya. Nah, kalau kita bersikap hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak. Akhirnya berdekat gara-gara masalah yang kecil, ya, hubungannya terlalu serius. Ya. 7, hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, bila ada curhat teman didengarkan yang baik, dikasih kalau bisa dikasih nasihat. Ya. Terus saling menghormati satu sama lain. Ya. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ucapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Ya, kepribadian yang berbeda antara lain sahabat yang dapat menjadi pelengkap satu sama lain, tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segalanya. Jadi masalah pribadi kalian kalau bisa jangan diceritakan semua ke sahabat kalian. Ya, ada harus yang perlu di sharing, ada yang tidak perlu. Ya, itu masalah pribadi. Karena apa? Persahabatan itu kan tidak selamanya. Kadang kita bertengkar nanti aib kita yang pernah dicurahkan kepada teman yang bersendiri pasti akan diubah. Ya, ya. Ya, ada beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya itu adalah 1, pilih teman yang berakhlak baik. 2, bertemanan dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. 3, kembangkanlah sikap saling membantu, ya, dan memberi saran dalam kelompok Anda. 4, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. 5, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman seperti solidaritas teman yang melakukan tawuran. Kita dikasih itu, ya. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama, tidak normal. Ya, jadikan kelompok Anda ini sebagai sarana belajar bersama seperti berdiskusi pelajaran, ya, tugas-tugas atau pemecahan masalah
yang dihadapi oleh baik pribadi masing-masing maupun bersama. Ya. Dari yang saya tadi terangkan, ya barangkali ada yang dipertanyakan. Tidak ada. Paham semua ya? Paham semua? Ya, kalau paham, habis ini Pak Nur ngasih materi. Ya, kasih materi ini. Ya, di sini ada materi instrumen apa evaluasi hasil layanan bimbingan kelas mental. Ya, kalian isi, ya, kalian isi, ya, yang menurut kalian pahami. Di sini ada kolom 1 kurang setuju, kolom 2 cukup setuju, kolom 3 setuju, kolom 4 sangat setuju. Dan di sini terserah. Nanti kalian kasih skor masing-masing ya per elemen ini. Ya. Saya kasih lembar evaluasi. Ya. Ya, kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan. Kami dipahami pernyataannya itu ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan, kalau bisa dikasih skor ya, dikasih skor berapa catatannya itu ya. Terus catatan dari pernyataan ini ya dikasih catatan menurut kalian. Apakah kalian senang dengan bimbingan kelas ini ya. Dikasih catatan ya. Terus kalau mengerti paham dengan bimbingan kelas ini. Ya. Jadi dari yang pertanyaan paham semua ya pengisiannya ini ya. Ya. Yang kegiatan nanti kalau sudah dikumpulkan nanti ada lagi ya.
Sudah selesai? Selesai? Kalau sudah selesai, boleh dipulangkan. Sudah ya? Jadi saya bagikan lagi ngambil refleksinya ya. Adalah berefleksi. Berefleksi kegiatan proses hubungan klasikal tadi setelah dengan evaluasi. Refleksi kalian lihat. Di sini ada pernyataannya ya. Saya kasih contoh ya. Materi yang disampaikan dalam bimbingan klasikal dibutuhkan peserta didik. Dibutuhkan apa enggak? Maka dibutuhkan ya sangat dikasih di contoh nomor 4 ya, berarti sangat baik ya. Terus peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan layanan aktif. Oh, dikasih contoh nomor 4. Terus kasih catatan bawahnya ya. Di sini lagi ya.
Gimana? Sudah? Kalau sudah silakan bisa ditunjukkan.
kegiatan proses bimbingan kelanjutan kalian paham, sudah paham? Ada yang pertanyaan? Dan ya, kalau gitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.